Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan bedah satu emiten yang super menarik, yaitu PT Akset Indonesia dengan kode saham ACST. Nah, ini bisa jadi studi kasus yang bagus banget tentang saham turnaround. Tahu kan? Saham yang lagi jatuh tapi punya potensi bangkit lagi. Anggap aja sesi ini adalah sesi mentoring kita buat lihat gimana sih cara mikir dan menganalisis saham yang seperti ini. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Di satu sisi, kalau kita lihat, ASCTS ini kayak lagi di ujung tanduk. Masalah keuangannya serius, kena kasus hukum juga. Tapi di sisi lain, perusahaan ini kan di-backup sama salah satu grup terbesar di Indonesia, Grup Astra. Jadi, ini sebenarnya bom waktu atau justru harta karun terpendam? Mari kita cari tahu bareng-bareng. Pertama-tama, sebelum kita ngomongin potensi dan mimpi-mimpi indah, kita harus jadi investor yang objektif. Kita harus lihat dulu semua sisi buruknya. Kita akan mulai dengan semua red flag atau tanda bahaya yang ada di perusahaan ini. Kita mulai dengan angka yang paling bikin melotot, minus 694 miliar rupiah. Ini adalah kerugian bersih perusahaan selama setahun penuh di 2025. Gede banget ya. Angka ini nunjukin seberapa parah perusahaan ini lagi bakar uang. Nah, kalau tadi rugi, yang ini mungkin lebih serem lagi. Ekuitasnya negatif. Artinya apa? Gampangnya gini, total utang perusahaan itu udah lebih besar daripada total semua aset yang dia punya. Ini sinyal bahaya yang sangat jelas dalam dunia keuangan. Kondisi ini sering disebut financial distress. Oke, kita coba pecah lagi angkanya jadi lebih kecil. Nah, ini dia earnings per share atau laba per sahamnya. Minus 39. Maksudnya, untuk setiap satu lembar saham ACST yang beredar, perusahaan ini bukannya untung, tapi malah rugi sekitar Rp39 di tahun 2025. Dan yang bikin kita harus mikir lebih dalam itu ini. Kerugian ini ternyata bukan kejadian setahun 2 tahun aja. Coba lihat polanya. Dari tahun 2018, EPS-nya itu negatif terus. Ini nunjukin kalau masalahnya itu bukan cuma masalah sesaat, tapi ada sesuatu yang struktural dan udah berlangsung lama. Kalau tadi kita ngomongin masalah keuangan, nah ada satu lagi nih resiko raksasa yang bukan dari sisi finansial. Perusahaan ini ternyata tersangkut kasus korupsi besar di proyek yang sangat dikenal publik, Tol MBZ. Jadi, poin utamanya di sini adalah status ACST sebagai tersangka korporasi. Walaupun mereka bukan pemimpin proyeknya, pemimpinnya itu waskita, tapi status ini tetap punya resiko yang sangat nyata. Pertama, resiko denda finansial yang bisa jadi sangat besar. Kedua, dan ini yang nggak kalah penting, reputasinya bisa rusak, yang pastinya akan mempersulit mereka dapat proyek baru di masa depan. Oke, tadi kita udah lihat semua sisi gelapnya ya, bikin merinding. Tapi sekarang, mari kita balik koinnya. Kenapa saham yang berdarah-darah ini masih menarik untuk dibahas? Jawabannya cuma satu. Ada payung dari sang raksasa. Nah, ini dia inti dari semua harapan positif untuk ESST. Kita sebut saja Jaring Pengaman Astra. Sebagai anak usaha dari United Tractors, yang notabene adalah bagian dari Astra, ESST ini punya privilege luar biasa. Dia bisa dapat utang dari grupnya sendiri dengan bunga yang, coba tebak, cuma sekitar 1%. Di industri konstruksi yang butuh modal gede, ini tuh kemewahan yang luar biasa. Inilah yang bikin perusahaan ini hampir mustahil buat bangkrut. Tentu saja, manajemennya nggak cuma ngandelin uang orang tua, mereka juga bergerak. Ada 3 langkah strategis yang sangat jelas yang lagi mereka jalankan untuk membalikan keadaan. Coba kita bedah satu-satu. Langkah pertama, dan ini yang paling krusial, suntikan dana segar. Pada bulan Mei 2025, perusahaan ini dapat dana 500 miliar rupiah. Ini ibarat transfusi darah buat pasien yang lagi kritis. Dana ini penting banget buat nambal neraca keuangan mereka yang bolong dan bikin ekuitasnya kembali positif. Langkah kedua dan ketiga jalan barengan. Mereka mulai bersih-bersih, aset yang nggak penting kayak bisnis perkapalan dilepas. Terus mereka fokus ke bisnis yang lebih menjanjikan. Apa aja itu? Infrastruktur, tambang yang jelas banget nyambung sama induknya, UNTR. Lalu data center yang lagi booming banget karena tren digital dan AI. Dan tentu bisnis pondasi yang emang dari dulu jadi keahlian utama mereka. Oke, sekarang kita udah punya 2 gambaran yang kontras banget kan? Di satu sisi ada resiko yang mengerikan, di sisi lain ada harapan pemulihan yang didukung raksasa. Pertanyaan selanjutnya, yang paling penting buat investor. Jadi, berapa harga yang pantas untuk saham seperti ini? Yuk kita coba hitung-hitungan.
Nah, inilah dilema yang dihadapi semua orang yang lirik saham ASCST. Kalau kita lihat kondisi sekarang, semua metriknya jelek. Valuasi negatif, kena kasus hukum, sinyal jual. Tapi kalau kita lihat ke depan, ada cerita lain. Ada dukungan penuh dari Astra. Ada potensi kontrak baru di sektor yang lagi tumbuh, dan margin yang bisa jadi lebih baik. Ini pertarungan antara masa lalu yang kelam melawan masa depan yang penuh harapan. Biar lebih kebayang, coba deh kita sandingkan ASCT dengan perusahaan sejenis di industrinya. Kelihatan kan? Jomplang banget. Sementara yang lain punya valuasi PE dan PBV yang positif dan wajar, ASCT ini sendirian di zona negatif. Ini makin negasin statusnya sebagai saham yang, ya, lagi sakit. Tapi disinilah letak jikanya. Jika skenario pemulihan ini berjalan mulus, potensinya itu nggak main-main. Beberapa analis memperkirakan harga wajarnya bisa lari ke level 144 sampai 150. Tapi ada catatan pentingnya, perusahaan ini harus bisa membuktikan kalau mereka bisa menghasilkan margin operasional yang sehat di kisaran 5-8% dan yang terpenting secara konsisten. Baik, setelah kita bedah semua datanya, resikonya, dan juga potensinya, sekarang pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Pertanyaan terpentingnya adalah, apakah saham dengan karakter seperti ini cocok untuk Anda? Ini udah jelas banget ya, saham ini bukan buat semua orang. Ini cocok buat Anda yang memang seorang turnaround investor, yang suka berburu di dasar jurang. Atau mungkin Anda seorang Astra follower, yang percaya banget sama kehebatan grup Astra. Yang pasti, Anda harus punya toleransi risiko yang sangat-sangat tinggi. Sebaliknya, kalau Anda cari dividen rutin atau termasuk investor konservatif yang nggak suka deg-degan, lebih baik lupakan saham ini. Jadi, kesimpulan akhirnya begini. Mohon jangan salah kaprah menganggap ACST ini saham murah hanya karena harganya rendah. Bukan. Ini lebih tepat disebut sebagai sebuah taruhan opsional. Anda bertaruh pada sebuah kemungkinan. Kemungkinan bahwa perusahaan ini akan berhasil membalikan keadaan. Kalau taruhan Anda menang, untungnya bisa besar. Tapi kalau kalah, ya risikonya juga sama besarnya. Saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan baik-baik. Di tengah badai hukum dan finansial yang lagi kenjang-kenjangnya, apakah payung perlindungan dari raksasa sekelas Astra ini benar-benar cukup kuat dan anti bocor? Jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menentukan nasib investasi di ACST ke depannya. Terima kasih sudah menyimak.